engine is the first engine, making interstellar travel instantaneous. It's going to be years before we actually move a whole spaceship. Our engine simply folds space. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel OVA Zo Movies, sebuah channel informasi untuk kalian penikmat konten spoiler. Oke teman-teman, di video kali ini kita akan membahas film fiksi ilmiah berjudul Space or Time yang baru aja dirilis kemarin. Film ini berkisah tentang seorang ilmuwan yang berupaya menciptakan mesin pelengkung ruang dan waktu agar umat manusia mampu melakukan perjalanan antar bintang dalam waktu yang singkat. Namun, bukannya membawa manusia pergi ke planet lain, mesin itu justru memiliki efek samping berbahaya yang bisa menghancurkan alam semesta. Jadi nggak usah lama-lama, kita langsung masuk aja ke pembahasan filmnya. You see what's going on out there. Semua bermula di tahun 2033. Planet Bumi diambang kehancuran akibat kerusakan lingkungan dan runtuhnya ekosistem. Keadaan itu perlahan menciptakan kekacauan dan kerusuhan di seluruh dunia. Berbagai macam upaya pun dilakukan, seperti membuka lahan pertanian seluas-luasnya demi menciptakan ketahanan pangan. Namun sayangnya, semua itu tidak ada yang berhasil. Sampai pada akhirnya, para ilmuwan pun berkesimpulan, satu-satunya cara menyelamatkan peradaban manusia hanyalah pergi meninggalkan planet Bumi. Tapi masalahnya, belum ada satu planet pun ditemukan yang memenuhi syarat minimal sebuah kehidupan bisa bertahan. Seandainya pun ada, para insinyur tidak mungkin membangun kapal angkasa yang mampu menampung miliaran manusia dalam waktu singkat. Selain itu, perjalanan angkasa membutuhkan waktu yang sangat lama dan akan menjadi masalah tersendiri bagi umur manusia. Maka dari itu, para ilmuwan meninggalkan cara-cara kuno tersebut dan mulai memikirkan kemungkinan menembus batas hukum fisika. Singkat cerita, sekelompok ilmuwan elit yang didanai pemerintah ditugaskan di sebuah pulau terpencil bernama Rice Island untuk mengembangkan mesin pelengkung ruang dan waktu yang disebut Calivor. Para ilmuwan mendefinisikan ruang adalah lembaran kertas yang bisa dilipat. Secara teori, mesin tersebut bekerja dengan cara melipat struktur ruang angkasa sehingga memungkinkan seseorang melakukan perjalanan antar bintang dalam waktu yang singkat. Atau sederhananya, mereka berupaya menciptakan sebuah mesin yang mampu memindahkan sebuah objek dari satu tempat ke tempat yang sangat jauh secara instan. Crossing space, completely safe. Pencapaian tersebut bukan hanya langkah maju dalam hal teknologi, tapi satu lompatan besar ke depan bagi umat manusia. Dan akhirnya, setelah bertahun-tahun kerja keras, mesin tersebut pun siap untuk diuji coba. Kepala proyek bernama Dr. Holt dibantu asisten setianya bernama Dr. Olivia mempresentasikan mesin tersebut kepada agen pemerintah. Salah satunya bernama Harris yang kelak akan menikah dengan Olivia. Pada eksperimen pertama ini, mereka mencoba memindahkan sebuah pot dari titik A ke titik B di satu ruang yang sama. Namun sayangnya uji coba pertama tersebut berakhir tragis. Terjadi lonjakan energi raksasa yang menyebabkan ledakan besar. Banyak orang tewas dan proyek tersebut pun akhirnya dihentikan pemerintah untuk kepentingan investigasi. 3 tahun setelah insiden tersebut, para ilmuwan yang selamat, diantaranya adalah Holt dan Olivia, hidup dalam aib dan trauma. Meski begitu, Olivia berusaha menjalani hidup normal bersama Harris, suaminya. Hingga pada akhirnya, pengadilan memutuskan bahwa insiden tersebut bukan disebabkan kesalahan manusia, melainkan disebabkan badai besar yang terjadi saat uji coba itu dilakukan. Reno, hi! Suatu hari, seorang pengusaha teknologi bernama Reno yang turut hadir dalam uji coba dan selamat dari insiden menemui Olivia. Dia bermaksud mengajak Olivia bergabung dalam proyek terbarunya, sebuah proyek yang didanai seorang miliarder bernama Julian Bolefon. Olivia tertarik dengan tawaran tersebut, namun Reno enggan menjelaskan secara rinci dan meminta Olivia datang melihatnya secara langsung. Harris is here too, he's just bringing the car around. Would you believe I was going to call you about it? Bahkan ketika Olivia hendak mempertemukan Reno dengan Harris, pria itu meminta maaf lalu buru-buru pergi karena ada urusan penting. I'm so sorry, my dear. I catch up with him another time. I had to deal with him a few years back on the Micromed Nano project. Boulevard. Mystery thickens. Singkat cerita, di keesokan harinya, Olivia datang ke laboratorium yang dimaksud, yang lebih terlihat seperti gudang terbengkalai. Dan secara mengejutkan, dia bertemu dengan Holt di tempat tersebut yang dikabarkan menghilang sejak 3 tahun yang lalu. Tidak ada ritual cipika-cipiki, selain kalimat kemajuan adalah hal mustahil ketika mereka menghadapi rintangan. Tapi bukan berarti perlombaan sudah berakhir.
Yang ternyata, proyek yang dimaksud Reno adalah menyempurnakan mesin Califor yang ia bangun dari awal. Selama 3 tahun ini, Holt membangun mesin itu secara rahasia dan ilegal karena tidak menggunakan dana dan izin dari pemerintah. Dia terpaksa melakukannya karena bumi semakin tidak sahabat dan hanya mesin itu harapan umat manusia. Caliber tests will commence in T-2 minutes. Scene kemudian flashback ke waktu di mana keduanya menguji coba mesin pelengkung ruang dan waktu. Saat itu mereka mencoba memindahkan sebuah pot dari titik A ke titik B di satu ruangan. Ketika mesin itu dihidupkan, layar monitor menampilkan citra 4 dimensi yang memperlihatkan struktur ruang di dalam ruangan tersebut melengkung. Pot itu perlahan mengalami distorsi, seakan berpindah mengikuti lipatan ruang yang terjadi. Di tengah uji coba, salah satu tangki energi mengalami overheating, kemudian menimbulkan gelombang kejut. Holt meminta Isaac memeriksa tangki tersebut. Namun di lain sisi, komputer menunjukkan tidak ada masalah dan proses pelengkungan berjalan normal. Nah, ketika objek tersebut sampai tujuan dan mereka hendak menutup lipatan, mereka dikejutkan teriakan Isaac yang mencoba mematikan mesin tersebut agar tidak meledak. Seseorang juga berkata Holt terluka parah dan mereka membutuhkan bantuan medis secepatnya. Dan tepat ketika lipatan ruang ditutup, objek tersebut terlempar dengan keras ke sisi lainnya disertai kegagalan sistem. Khawatir dengan insiden yang tidak diinginkan, Holt meminta Olivia menjalankan prosedur evakuasi. Namun alih-alih ikut menyelamatkan diri, Holt justru pergi ke bawah berniat mematikan mesin itu secara manual. Karena itu Olivia dan Isaac pergi menyusul Holt untuk membantunya. Sampai di ruang mesin, Olivia melihat gelembung aneh di sekitar tangki energi. Lalu di saat yang sama, seseorang menghubungi Olivia agar segera naik karena situasi semakin rungkat. Gelembung misterius itu juga muncul di setiap pintu keluar, sehingga tidak ada satu orang pun bisa meninggalkan gedung, sebelum akhirnya terjadi ledakan dan menewaskan sebagian besar orang. Sementara di bawah, Isaac menyadari hal tersebut, lalu mendorong Olivia dan membiarkan dirinya sendiri terkena gelombang tersebut. Namun anehnya, ruangan di sekitar dipenuhi tumbuhan hijau, seakan gedung itu terbengkalai selama bertahun-tahun. Setelah itu, Olivia dan Harris turun ke ruang mesin untuk menyelamatkan Holt. Holt berkata dia baru saja tertimpa reruntuhan atap, tapi Olivia tidak melihat tanda-tanda ruangan tersebut mengalami kerusakan. Harris kemudian menghubungi seseorang meminta bantuan medis karena Holt terluka parah. Nah, kalimat tersebut sama persis dengan yang mereka dengar ketika uji coba mesin itu dilakukan. Olivia menyadari hal tersebut dan menduga jangan-jangan apa yang mereka dengar sebelumnya adalah suara Harris yang disebabkan efek dari lengkungan ruang dan waktu. We need to finish what we started, Liv. Do you actually know what happened to them? Because if you don't, this whole thing is being shut down. Maka dari itu, sebelum memutuskan bergabung, Olivia minta penjelasan. Sebenarnya apa yang menyebabkan Califor meledak 3 tahun lalu? Insiden itu menewaskan beberapa orang penting. Salah satunya adalah Isaac yang mengorbankan dirinya demi menyelamatkan Olivia. Holt menyebut semua itu terjadi karena kesalahan desain. Mesin itu membutuhkan penghambat lonjakan daya yang lebih besar. Namun sayangnya, pemerintah enggan memberi dana tambahan dan justru meminta para ilmuwan melanjutkan proyek dengan anggaran yang terbatas. Tapi kini, Holt berhasil membangun mesin yang sama menggunakan dana investor. Hanya saja, dia membutuhkan kecerdasan Olivia untuk membantunya mendesain ulang ruang energi mesin tersebut. Olivia lalu mempertanyakan, apakah mesin itu dioperasikan dengan cara yang benar? Karena sebelum terjadi ledakan, Olivia sempat melihat ada kompresor partikel di ruang energi, dan tidak seharusnya benda itu ada di sana. Holt menjelaskan mereka sudah belajar dari kesalahan. Semua orang yang ada di sini adalah yang terbaik. Dan saat ini adalah kesempatan untuk memulai segalanya dari awal. We're stretched as far as we can go on Bullivant's money. I need you to start mapping those energy chambers. Olivia pun akhirnya bersedia membantunya. Tapi ia ingin Holt berjanji keselamatan tetap menjadi prioritas utama proyek. Singkat cerita, di hari pertama kerja, Olivia memberi anak buah Reno daftar komponen yang ia butuhkan. Tapi mereka malah memberinya komponen bekas, bahkan ada yang membutuhkan perbaikan. Bukannya kesal, Olivia justru heran. Mereka bisa mendapatkan barang murah tanpa harus menghabiskan banyak uang. Supposed to be using this thing to fold space. Main shaft's useless. Don't worry, I know a guy. Saat beristirahat, Holt dan Olivia mengenang kembali masa-masa kerja mereka di laboratorium.
Holt tidak menyangka Olivia menikah dengan Harris, agen pemerintah yang turut menyalahkannya atas insiden ledakan. Dan karena itulah Olivia merahasiakan pekerjaan ini darinya karena tidak ingin melibatkannya dalam masalah. Holt juga mengaku sejak insiden 3 tahun yang lalu, ia berusaha mencari cara membangun mesin tersebut meski harus melakukannya dengan cara ilegal. Lagi pula, semua ini demi kepentingan umat manusia. Akan tetapi, karena terlalu sering mendapat komponen bekas dalam keadaan rusak, Olivia akhirnya mengetahui bahwa barang-barang tersebut mereka dapatkan dari pasar gelap alias barang curian. Hal itu diperburuk ketika Julian meminta Holt segera menyelesaikan mesin tersebut. Jika tidak, dia akan menyerahkan proyek ini kepada Reno dan Ines, 2 ilmuwan kepercayaannya. Mereka bukan Tesla, tapi selalu ada cara menyelesaikan masalah, yang tentunya akan membuat Holt kehilangan kendali atas mesin tersebut. But I'm sure they'll figure it out. Olivia merasa Holt sudah membohonginya. Ia tidak menyangka Holt yang dulunya adalah ilmuwan idealis sekarang bekerja dengan sindikat penadah suku cadang yang mungkin saja mereka dapatkan dari sisa-sisa mesin lama. Meskipun pada akhirnya keduanya memutuskan mengesampingkan perbedaan tersebut demi keberhasilan misi. Esok harinya, Holt memberitahu semua orang, tidak ada yang bisa mereka lakukan terhadap lonjakan energi ketika mesin itu dihidupkan, karena lonjakan tersebut bagian dari konsekuensi melipat ruang dan waktu. Satu-satunya cara hanyalah menggunakan teknologi nano yang sangat mahal. Teknologi tersebut mampu mengikat setiap partikel hingga skala atom. Dengan kata lain, nano bisa mencegah terjadinya ledakan. Olivia setuju dengan pendapatnya. Solusi itu sangat mungkin dilakukan karena ada seseorang yang sudah melakukannya, yaitu Julian itu sendiri. Diketahui Julian mengidap kanker stadium 4. Dia rela membayar $5 miliar demi mendapatkan teknologi nano agar tetap bisa bertahan hidup. Olivia mengetahui rahasia itu dari suaminya, yaitu Harris yang bekerja sebagai agen pemerintah. Cara kerja teknologi itu sama persis dengan teori yang disampaikan Holt, mengikat setiap sel kanker agar tidak semakin menyebar. Tapi pertanyaannya, bagaimana cara meyakinkan Julian agar mau mengeluarkan uang sebanyak itu demi proyek ini? I have no idea, is it a good job or not? Sampai di rumah, Harris dan Olivia terlibat pertengkaran kecil setelah Harris mengetahui Olivia bekerja dengan Holt. Insiden 3 tahun lalu menewaskan 9 orang dan kini Olivia malah merisikokan dirinya sendiri. Namun karena Olivia bersikeras, Harris pun membiarkannya. Esok harinya, ketika Olivia tengah beristirahat di lab, seseorang diam-diam menyuntikkan sesuatu di lehernya. Lalu ketika semua orang berkumpul, mereka dikejutkan kabar bahwa Julian meninggal dunia. Reno berkata, sebuah kebetulan Julian meninggal ketika Holt membutuhkan nano, seakan menuduh Holt sengaja membunuh Julian demi mendapatkan teknologi tersebut, yang tentu saja langsung dibantah Holt. Namun terlepas dari tuduhan tersebut, Ines menyarankan agar mereka segera pergi dari sini sebelum digerebek pihak berwajib. Tapi Holt menolak. Mereka hanya perlu bekerja sama kembali, karena dalam beberapa jam ke depan mereka punya cukup energi untuk menyalakan mesin tersebut. Halt! Anyone? Esok paginya, Olivia tidak mendapati siapapun kecuali Holt seorang. Olivia berkata mereka tidak bisa melakukan semua ini tanpa Reno dan timnya. Namun justru inilah yang Holt inginkan. Tidak ada yang mengganggu mereka dan ia bisa melakukan eksperimen sesuai dengan keinginannya. Perkataan Holt tersebut membuat Olivia curiga. Jangan-jangan apa yang dikatakan Reno benar adanya. Holt sengaja membunuh Julian demi mewujudkan ambisinya menyalakan mesin tersebut. Holt beralasan semua pengorbanan yang dilakukan adalah harga yang pantas demi keberhasilan proyek ini. Dia ingin menunjukkan Olivia cara bagaimana mengembalikan telur yang retak ke bentuk semula. Dengan kata lain, Callifor bukan mesin untuk membawa manusia pergi ke planet lain, melainkan sebuah mesin pemutar waktu. Dengan begitu, mereka bisa pergi ke masa lalu untuk mencegah kerusakan bumi. Selain itu, mereka bisa menggunakan mesin itu untuk mencegah peristiwa 3 tahun yang lalu. Where are you planning to float? Olivia pun akhirnya mengerti kenapa Julian mau mendanai proyek ini. Sejak awal dibuat, Julian sudah mengetahui tujuan mesin ini dan bermaksud menggunakannya untuk dirinya sendiri. Karena itu, Julian sengaja menanamkan nano ke dalam tubuhnya bukan karena penyakit, melainkan ingin pergi ke masa lalu. Holt membenarkan. Seperti yang Olivia ketahui, nano tersebut mampu mengikat partikel energi mesin Callifor dalam skala atom. Ketika mesin itu dihidupkan, nano di dalam tubuhnya akan bereaksi dengan mesin, sehingga memungkinkan dirinya melakukan lompatan waktu serta melindunginya dari efek samping yang berbahaya.
Olivia bertanya, bagaimana jika perjalanan waktu ke masa lalu membuat situasi bertambah semakin buruk? Mereka tidak tahu konsekuensi apa yang akan terjadi. Tapi Holt bersikeras, hanya ini satu-satunya kesempatan menyelamatkan dunia. Tanpa mesin itu, manusia akan punah beberapa tahun ke depan. Pertengkaran pun terjadi di antara keduanya. Karena itu, Holt terpaksa membius Olivia, kemudian memasukkannya ke dalam ruang pelindung. Beberapa jam kemudian, seorang wanita datang menolong Olivia, memberi Olivia obat penawar bius, kemudian membaringkannya di ruang medis untuk dilakukan pemindaian. Lucky for us, he can only go back a couple of months. Wanita itu berbicara melalui speaker, memberitahu Olivia memiliki nano di dalam tubuhnya, lalu memintanya menggunakan baju yang sudah ia siapkan, sambil menjelaskan apa yang terjadi padanya. Ia berkata, Holt baru saja melakukan lompatan waktu ke masa lalu, tapi mesin itu belum sempurna dan hanya bisa membawanya pergi ke beberapa jam ke belakang. Itu pun hanya sementara. Olivia bertanya bagaimana dia bisa mengetahui semua itu, dan ternyata wanita yang berbicara melalui speaker itu adalah dirinya dari masa depan. Saat Holt memberitahu Olivia tentang mesin itu, dia tidak menyukai reaksinya. Jadi ia berencana pergi ke waktu itu untuk mengubahnya agar percakapan itu tidak pernah terjadi. Jika Holt terlalu banyak mengubah masa lalu, maka konsekuensinya sangat mengerikan. Akan terjadi hal-hal yang berkaitan dengan hancurnya alam semesta. Olivia menyebut, bukankah dengan memberitahu kejadian itu padanya sama saja dengan mengubah masa lalu? Olivia masa depan menjawab, tidak. 30 menit yang lalu dia adalah dirinya sendiri. 30 menit kemudian, gantian dirinya yang memberitahu dirinya sendiri, dan siklus itu terjadi berulang-ulang. Sementara di lab, Holt bersiap melakukan lompatan ke masa lalu. Saat ini mesin itu hanya bisa melompat ke beberapa waktu di masa lalu dan hanya bertahan kurang dari 1 menit sebelum kembali ke masa depan. Namun seiring berjalannya waktu, Holt akan menyempurnakannya agar mesin itu bisa melompat lebih jauh dengan durasi yang lebih lama, bahkan sebelum sejarah manusia tercipta. Sesaat ketika mesin itu menyala, Olivia muncul di belakangnya, yang secara tidak langsung juga ikut tersedot ke masa lalu. Mesin itu membawa Holt dan Olivia ke 3 jam sebelumnya, saat Olivia bertanya di mana Reno dan yang lainnya kepada Holt. Ketika Holt hendak memperingatkan dirinya sendiri, Olivia mencegahnya, dan tak lama berselang garis waktu menarik keduanya kembali ke masa kini. Olivia masa depan menghubungi Olivia masa kini, memintanya menyabotase mesin itu sebelum Holt melakukan lompatan. Karena semakin banyak mereka melakukan lompatan, nano di dalam tubuhnya akan melemah dan tubuhnya bisa hancur. Tapi sayangnya Olivia terlambat, dan kali ini mereka pergi ke 4 jam di masa lalu. Okay, you're about an hour forward. Tanpa pikir panjang, Olivia merusak panel mesin dan seketika membawa mereka kembali ke titik awal lompatan. Are you trying to kill us? Olivia masa depan kemudian meminta Olivia mengisolasi energi, tapi ia harus berhati-hati karena hal itu bisa menyebabkan lonjakan energi, yang pada akhirnya membuat keduanya terlempar ke 1 jam di masa lalu ketika mesin itu pertama kali dinyalakan. Keduanya pun terlibat adu jontos. Namun sesaat kemudian mesin itu kembali bereaksi mengenai Holt yang membuatnya terlempar entah kemana. Hey, say goodbye to Holt. Well, we've taken control of the engine. Olivia masa depan menyebut mesin itu hampir mencapai batasnya, lalu meminta dirinya melakukan lompatan, pergi ke malam sebelum Holt menyalakan uji coba tersebut. Ready? Nah, jadi di malam itu, seseorang yang diam-diam menyuntikkan sesuatu ke Olivia adalah dirinya sendiri. Olivia menyuntikkan cairan nano agar tubuhnya bisa melakukan lompatan waktu. Dan setelah kembali ke titik awal, Olivia masa depan meminta Olivia melakukan lompatan terakhir untuk menyadarkan dirinya sendiri. Dan setelah itu, gantian Olivia memandu dirinya sendiri untuk menghentikan Holt, sebuah siklus lingkaran waktu yang harus dijalaninya. Tapi Olivia nggak perlu khawatir, karena setelah memenuhi siklus tersebut, dia bisa melanjutkan misinya menghancurkan mesin tersebut. Setelah memenuhi siklus tersebut, Olivia kembali berhadapan dengan Holt. Mesin itu mulai nggak stabil dan berulang kali melempar keduanya ke masa lalu dan ke masa kini. Akibatnya tubuh mereka semakin lemah.
Holt menyadari jika mereka kembali melompat, tubuh mereka akan hancur. Karena itu, ia sengaja menyerah dan membiarkan Olivia membuat keputusan, asal jangan menghancurkan mesin. There's too much potential to let it blow up. Tapi konsekuensinya, tidak ada lagi cara menyelamatkan bumi dari kehancuran yang sudah di depan mata. Nah, ketika Olivia hendak memasang panel untuk mematikan mesin tersebut, terjadi lonjakan daya. Mesin itu kembali aktif dan memaksa keduanya melakukan lompatan. Olivia melihat dirinya sendiri melakukan lompatan pertamanya dan begitu seterusnya. Keduanya berusaha menjauhi mesin. Holt mendekati Olivia, lalu menyetrum dadanya untuk membunuh Nano di dalam tubuhnya, agar Olivia terbebas dari lompatan waktu yang bisa saja membunuhnya. Setelah itu, Holt memasukkan Olivia ke ruang pelindung sesaat sebelum mesin itu meledak dan menewaskan Holt. Ketika sadar, Olivia mendapati mesin itu sudah hancur berkeping-keping. Dan tak lama berselang, Harris datang menjemputnya, lalu memberitahu Olivia bahwa server utama sudah ia hancurkan. Olivia berterima kasih. Harris tidak menyalahkannya atas kesalahan yang diperbuatnya. Harris pun mengerti hal tersebut. Namun di lain sisi, Harris juga bangga dengan usaha mereka menyelamatkan bumi, lalu menyerahkan backup data penelitian Holt kepada Olivia. Terlepas dari obsesi gilanya, Harris mengakui Holt adalah ilmuwan genius. Olivia bisa menggunakan data tersebut untuk membangun sesuatu yang kelak menyelamatkan dunia. Dan akhirnya film pun selesai. Nah, jadi teman-teman, dalam hukum fisika, perjalanan waktu ke masa lalu adalah sesuatu yang mustahil, karena melanggar hukum kausalitas, konsistensi, dan termodinamika, serta dapat menimbulkan paradoks. Sebaliknya, perjalanan waktu ke depan dimungkinkan secara teori sesuai relativitas, khususnya Einstein. Jika seseorang mampu bergerak mendekati kecepatan cahaya, maka waktu akan berjalan lebih lambat dibanding waktu dengan bumi. Namun pada prakteknya, hampir mustahil dilakukan, karena bergerak mendekati kecepatan cahaya membutuhkan energi yang luar biasa besar. Jadi kesimpulannya adalah, jalani dengan maksimal apa yang ada di depan mata. Jika kita belum mampu berbuat kebaikan, setidaknya jangan nyusahin orang lain. Karena dengan tidak menyusahkan orang lain, sejatinya kita telah melakukan sebuah kebaikan. Jadi terima kasih udah menonton, sehat selalu buat teman-teman, dan sampai jumpa di next video.